Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Singkarnas, dimanapun Anda berada. Kali ini hadir di podcast Singkanesia di program Mencari Wakil Rakyat. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kita akan membahas sedikit serius nih terkait politiknya. Nah, mengingat kita nih berada di tahun-tahun politik ya, gitu. Ada pepatah mengatakan buta tebu adalah buta politik, karena dengan buta politik itu sendiri kita tidak tahu nih arah kebijakan itu sendiri gitu. Karena dengan politik itu sendiri akan menentukan masa depan kita. Kemiskinan, pelacuran, dan terburuknya adalah dikerusnya atau dikeruknya kekayaan-kekayaan kita oleh asing kayak gitu, oleh yang merusak tatanan masyarakat kita kayak gitu. Jadi jangan pernah apatis terhadap politik, karena itu sangat-sangat menentukan diri kita, dan lebih umumnya itu adalah negara kita, seperti itu. Kali ini saya sudah bersama Bung Mesa. Selamat sore Bung Mesa. Sore. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Bung Mesa ini sendiri dari Partai Buruh ya Bung? Iya. Ini pemilihan sendiri di mana nih Bung? Di Singkawang Tengah, Bang. Dapil Singkawang 2 Tengah. Singkawang Tengah. Dapil 2 Singkawang Tengah, DPRD Kota Singkawang Iya. Bung ya. Oke. Kalau Bung sendiri ini basicnya dari mana nih Bung? Saya dari buruh sih. Memang sebelumnya memang bekerja sebagai buruh Nah. gitu, pekerja buruh gitu ya. Gitu. Selain bekerja sehari gimana Bung? Sehari-hari saya memang salah satu pengurus serikat buruh Salah satu serikat buruh juga. Ini yang lebih fokusnya di mananya nih Bung? di Bongkar Muat. Ya. Bongkar muat Bung ya. Oke, bongkar muat. Eh, di kondisi Bung sendiri ini Bung, yang Bung alami lah gitu kan, karena Bung masih bekerja sebagai Masih. Bung ya. Ini bagaimana nih Bung kondisi buruh saat ini untuk di Kota Singkawang? Kondisi buruh saat ini sangat memprihatinkan ya, Bung. Iya, Apalagi pasca Omnibus Law disahkan kan, Iya, yang iya. dimana undang-undang tersebut itu banyak memangkas hak para pekerja. Apalagi kita kemarin baru bicara tentang kenaikan upah kan, yang dimana itu jauh dari rasa keadilan itu, Bung. Oh, untuk kenaikan upah UMK tahun ini Kota gimana Singkawang. nih? Sangat jauh dari harapan kita, Bung. Targetan teman-teman berapa sebenarnya? Kemarin sebenarnya target kita itu 15% kan, tapi nyatanya kan kalau nggak salah kemarin hanya 3% yang naik kan. Jauh sekali ya. Waduh. Ini bagaimana nih tanggapan teman-teman sendiri setelah kenaikan UMK sendiri tidak sesuai dengan harapan teman-teman? Ya begitulah, Bung. Seperti yang kondisi yang kita lihat sekarang ini, dari sini pun kawan-kawan semakin kesadaran politiknya itu semakin kuat gitu kan. Karena dengan adanya aturan penetapan upah yang seperti itu, mereka menjadi semangat untuk ibaratnya melahirkan perwakilan mereka untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat kan. Iya, iya. Itu menjadi salah satu motivasi Bung Mesa sendiri ya, motivasi. Iya, nama lengkapnya apa Bung? Karena nanti ketika di pemilihan nanti nggak ketemu nih namanya. Bung, nama lengkap sendiri Nama apa, saya Mahisa Agni. Saya salah satu Ketua Umum dari Serikat Buruh Bongkar Muat Kalimantan Barat yang berafiliasi di Serbuk Komite Wilayah Kalimantan Barat. Kebetulan saya hari ini mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang, Dapil 2 Singkawang Tengah, bernomor urut 2 dari Partai Buruh. Oke, itu perlu dicatat ya. Gitu. Iya, kita pengen lebih dalam lagi nih mengenal Bung Mesa sendiri. Sejauh ini baru ya Bung ya untuk Ya, terlibat di dunia politik, ini baru ya berarti ya. Baru yang pertama kali nih. Baru yang pertama kali. Ini diminta teman-teman atau pengen maju sendiri nih? Kemarin sih sebenarnya nggak mau maju sih Bung ya, iya. tapi kemauan kawan-kawan dengan support yang diberikan kawan-kawan, apalagi permasalahan perburuan ini yang semakin menjadi-jadi gitu kan. Nah itulah membuat motivasi saya kan, Betul. untuk maju sebagai wakil rakyat. Oke, saya juga sedikit ingin menyampaikan ya, karena pada podcast kali ini kita pas sekali di tanggal 10 Desember, saya ingin mengucapkan selamat
sisi manusia sedunia seluruh Desember ini diperingati. Dan kebetulan belakang kita ini ada salah satu poster ya, ini salah satu poster pejuang buruh juga ini yang kasusnya termasuk pelanggar HAM berat nih. Ini waktu ini di Maksina ini dari mana asalnya? Di salah satu buruh perumpan di pabrik arloji. Oh iya iya. Memperjuangkan upah kan. Iya. Jadi memang bicara tentang upah ini proses perjuangan yang sangat panjang ya. Dari zamannya ya panjang sih. Ini salah satunya pejuang yang akhirnya dilenyapkan ya, Bung. Nggak takut, Bung, jadi pejuang ini, Bung. Ini soalnya kasus di belakang nih juga ada nih. Ngeri-ngeri sedap, Bung. Ngeri-ngeri sedap ya. Pernah dapat ancaman nggak kayak gini sejauh ini? Kalau ancaman sih sudah sering ya, Bung ya. Cuman gimana ya, selama itu dalam... Untuk di Singkawang sendiri nih? Ya, banyak sekali. Hampir setiap ada istilahnya apa namanya? Penyelesaian kasus, pendampingan kasus itu pasti ada ancaman dan tawaran-tawaran untuk kita sampai membelok dari itulah, dari buruh gitu kan. Oh, pernah ditawarin sekepuk uang gitu, pernah gitu? Sering. Sering? Waduh. Cuma itulah. Nggak diambil? Enggak lah. Enggak ya, tetap pada garis perjuangan ya. Kalau pengen kaya sebenarnya udah kaya kali ya? Kalau udah mau kaya udah dari dulu, Bung. Tawaran-tawaran dari perusahaan itu udah sering kan. Ya udah, kasus itu lenyapin aja, kamu ambil uang ini. Tapi kan nggak bicara itu kalau kita butuh uang kan. Kita masih punya badan sehat, kita masih punya tenaga, kita masih bisa menjual tenaga kita kepada perusahaan kan dengan sebuah upah. Walaupun kecil ya kita mencari berkahnya aja lah, Bung. Ambil berkahnya ya, iya betul itu sangat penting ya, kepercayaan teman-teman juga harus betul-betul dijaga gitu kan, karena Bung Mesa salah satu orang yang dipercaya oleh teman-teman nih untuk maju, untuk mewakili mereka sampai sejauh ini gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau untuk Bung Mesa sendiri selama menangani kasus-kasus nih, yang paling berat itu apa, Bung? Kasus apa ya? Kemarin yang itu yang salah satu perusahaan terbesar di Singkawang itu kan. Memang dia itu backingannya kuat gitu ya. Biasalah. Tapi alhamdulillah dengan saya pengen setelah ngeliat backingan berat tuh saya pengen langsung lihat belakang ini. Aduh. Ini tinggal nama. Ini. Gimana gitu ini? Tapi dengan adanya semangat dari kawan-kawan yang backup kita juga kan, tim advokasi dan lain sebagainya, itu malah kita semakin tertantang oleh itu kan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan mediasi, alhamdulillah hak karyawan pun udah terpenuhi sampai sekarang itu kan. Tapi sampai sini ada nggak kasus yang belum selesai kan? Atau sedang diproses gitu? Ada beberapa kasus yang sedang proses ini. Itu kasus seperti apa lagi tuh? Apakah ada pemutusan sepihak? Nah, sekitar itulah masih seputar-putar kayak gitu ya? Karena masalah di Singkawang itu tidak jauh dari PHK itu. PHK sepihak, nggak ada pesangon gitu? Nggak ada pesangon. Adapun ya semau hati perusahaan dia. Itu kalau pekerja-pekerja di Kota Singkawang tuh dia lebih apa deh, kontrak, outsourcing atau gimana? Pasca Omnibus Law sih sekarang udah outsourcing sekarang. Semua Kebanyakan. Ya, iya. Betul-betul kalau outsourcing ya, kalau hari ini pengen dilepas ya dilepas ya. Nggak ada wibawaan, nggak ada kedaulatannya sama sekali pekerja-pekerja ya. Padahal mereka yang ibaratnya membantu membangun perusahaan itu sendiri ya, tanpa pekerja ya perusahaan mau bisa apa gitu. Ya, betul. Kayak gitu kan. Karena sebenarnya kita juga nggak pengen itu kayaknya ya, apa ya, perusahaan rugi atau gimana, enggak ya. Betul, ya. enggak. Tapi kita nggak pernah menuntut sih yang melebihi sesuai aturan undang-undang gitu kan. Tapi nyatanya berat bagi mereka untuk mengikuti aturan. Ada apa ini seharusnya kan? Dan peran pemerintah itu kemana saat ini kan? Sedangkan upah yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan, kenapa masih banyak pengusaha-pengusaha yang di Kota Singkawang membayar upah buruh itu di bawah standar? Tapi pemerintah tahu nggak sih sebenarnya kasus ini? Sebenarnya tahu. Tahunya Cuman tahu mereka ya, dinas mungkin apalah gitu. Kita pun nggak berani istilahnya nuduh tapi seharusnya mereka tahu ya, dan ini memang sudah banyak terjadi kan kayak gitu. Kan. Yang ibaratnya
pemberian upah yang tidak sesuai dan segala macamnya. Tolong dong, minta kayak gitu. Nah, kalau Bung Mesa sendiri ini target pemilihnya itu apa nih untuk pileg kali ini? Target pemilih ya basis kelas pekerja itu. Karena kita di Partai Buruh ini kan memang orang-orang yang ibaratnya yang bekerja di pabrik-pabrik kan, ya perusahaan-perusahaan kayak distributor itu memang sebagian itu memang anggota kita itu kan, yang basis-basis Partai Buruh di situ. Semoga aja kedepannya dengan kekuatan basis itu kita bisa melahirkan satu pemimpin untuk duduk di Kota Singkawang. Betul. Dari Partai Buruh sendiri, memaknai buruh tuh apakah hanya sebatas mereka yang bekerja di pabrik-pabrik atau gimana? Apakah guru itu termasuk buruh atau gimana sih sebenarnya? Ya gimana? Buruh ini kan biasanya kalau secara umum ya, biasanya kalau kita orang awam ya memandangnya tuh buruh tuh ya orang yang bekerja di suatu pabrik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk secara khusus buruh ini sebenarnya apa sih kalau Bung memaknainya sendiri? Buruh adalah satu roda ya yang saya anggap lah ya. Ibaratnya roda perputaran ekonomi. Kalau nggak ada buruh, ekonomi Indonesia ini nggak bakal bergerak gitu. Iya, oke. Nah, kalau untuk Bung Mesa, kita kan pasti punya program ya yang dibawa untuk maju nih. Ini program yang Bung Mesa siapkan sampai saat ini apa nih? Sesuai dengan itulah program dari Partai Buruh itu kan 13 platform perjuangan Partai Buruh. Salah satunya adalah kedaulatan rakyat. 2 upah, 3 lapangan pekerjaan. Kalau 4 ada 13 Bung ya. ada 13 platform perjuangan. Salah satunya adalah lapangan kerja, kedaulatan rakyat, upah layak, rumah murah untuk buruh, jaminan makanan. Jaminan makanan ini diberikan karena kita nggak mau ada lagi orang kelaparan di negeri ini, Bung. Nah, dan tambahan satu lagi, jaminan pengangguran. Saat buruh bekerja, buruh membayar pajak dengan pemotongan pajak upah kan. Nah, setelah mereka menganggur, negara itu harus hadir. Masa mereka saat bekerja aja mereka dipajakin. Setelah mereka menganggur, pajak penghasilan. Saat mereka nganggur, kemana negara kan? Seharusnya negara itu kan hadir untuk mereka. Nganggur di sini bukan berarti mereka nggak mau bekerja ya, tapi betul. kan karena nggak ada kesempatan. Ya, karena biasa kan dadakan juga nih kadang pemutusan nih tiba-tiba oke lah. Misalnya beberapa bulan ini kadang udah 2 minggu dikasih tahu kamu nggak bisa diperpanjang kayak gitu kan. Nah, dalam 2 minggu itu kan mereka dalam fase ibaratnya bingung nih. Dadakan gitu kan. Sedangkan mereka juga masih proses bekerja dalam 2 minggu itu. Nah, setelah itu mereka juga perlu nyari gitu kan apa nih yang harus dilakukan. Mungkin di sini ya pengennya hadir negara untuk membantu penganggur ini gitu ya. Juga pun lapangan pekerjaan yang kita lihat ini di Singkawang memang sedikit gitu kan. Adapun kesempatan mereka yang untuk orang lokal memang kurang yang saya lihat. Seharusnya keberadaan perusahaan yang ada di Kota Singkawang ini harus berdampak positif terhadap orang Singkawang gitu kan. Untuk apa perusahaan besar yang berdiri di Kota Singkawang tidak memberikan manfaat untuk orang Singkawang? Percuma kan? Masih banyak orang kita di Singkawang ini yang nganggur. Malahan yang dipekerjakan itu kebanyakan orang luar. Kita nggak mau seperti itu. Bahkan mungkin luar negeri kali ya. Mungkin. Kebanyakan yang saya lihat sih seperti itu. Iya. Saya kemarin pernah lihat juga. Bahkan namanya itu harus tulisan luar negeri lagi. Aduh, saya bilang, saya pun bingung baca namanya itu apa. Karena namanya pakai nama. Bingung saya. Aneh-aneh. Jadi nggak sama sekali membantu ya betul tadi kata Bung Ajel, kita negara Kota Singkawang ya maksimalkanlah untuk potensi-potensi yang ada gitu kan, pekerja-pekerja ya pekerjakanlah mereka yang dari Singkawang gitu kan sendiri. Kalau Bung Mesa sendiri ini udah mempersiapkan diri sebagai calon legislatif udah sejak kapan nih? Sejak Partai Buruh hadir lolos. lolos ya. Kemarin posisinya gimana nih?
ada nggak bisa ceritakan untuk di Singkawang sendiri? Singkawang ini ya melalui tahap verifikasi gitu. Saya pun terlibat untuk meloloskan partai ini gitu kan. Ada kesulitan nggak kemarin? Kesulitan itu sih ada, cuman itulah dengan semangat yang ada itu kan kesulitan itu pun kita lalui kan. Iya, iya, dukungan Nah, dari dukungan teman-teman kawan. ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk Bung Mesa ada trik khusus atau upaya khusus gitu yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat nih untuk mensukseskan Bung Mesa lah gitu untuk maju di pileg ini. Saya melakukan untuk kedepannya itu pendampingan khusus terhadap karyawan yang ketika menghadapi masalah pekerjaan lah, yang salah satunya kan ter-PHK sepihak. Saya siap turun langsung untuk mendampingi kawan-kawan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Salah satu seperti itu, Bung. Nanti mungkin boleh di apa nih? Bisa boleh menghubungin langsung nggak Bung Mesa nih? Boleh. Iya. Nomornya mungkin mau nggak di share nih? Boleh. Boleh. Berapa Bung nomornya nanti kalau misalnya ada kendala di lapangan teman-teman pekerja boleh nih hubungin Bung Mesa nih. Berapa Bung nomornya? Pelan-pelan Bung. 0895 7040 66 521. Oke. Boleh sekali lagi Bung, diulang Bung, yang diperjelas. 0895 7040 66521. Oke, nanti kita bantu di deskripsi ya nanti ya setelah videonya diupload. Nah, kalau Bung Mesa sendiri ini kan Bung Mesa ini sebagai pekerja nih, berarti kalau lolos otomatis kan melepaskan pekerjaan sebelumnya. Ya. Setelah ketika menjadi dewan ini nanti, apakah Bung Mesa menganggap menjadi dewan adalah suatu pekerjaan atau pengabdian? Saya menganggapnya kalau saya terpilih menjadi anggota dewan itu saya beranggapan salah satu pengabdian saya kepada masyarakat. Iya. Yang harus disadari masyarakat adalah jika saya terpilih saya adalah dewan buruh, dewannya pekerja. Apapun yang menjadi permasalahan buruh, apapun yang menjadi ibaratnya yang dialami perburuhan, saya siap pasang badan untuk mereka. Selama ini kan dewan nggak pernah hadir ketika para buruh itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah di perusahaan atau apa. Seharusnya kan mereka hadir, bukan hadir di saat pemilihan calon legislatif mau maju jadi dewan lagi baru hadir gitu kan. Kita kan nggak mau seperti itu. Makanya dari itu yang tampil saat ini yang dari serikat-serikat itu bukan baru ini kita yang ibaratnya hadir untuk mengadvokasi, karena sebelum-sebelumnya sebelum ada partai buruh pun kita udah pekerjaan kita hari-hari ini pendampingan hukum, penyelesaian masalah terhadap karyawan-karyawan yang ter-PHK dan masalah-masalah lainnya lah. Mungkin dengan Bung Mesa nanti akan hadir di parlemen itu akan lebih mempermudah, akan lebih mempermudah lah yang jelaskan ibaratnya apa yang menjadi tuntutan teman-teman pekerja yang jelas ya itu. Jadi bagi Bung Mesa sendiri puncak tertinggi dari pengabdian itu apa? Kenikmatan tersendiri lah gitu. Saya bisa ibaratnya berbuat untuk apa yang diimpikan oleh buruh ini bisa terlaksana gitu. Nah, salah satunya kan yang fakta saat ini yang terjadi ini kan kesetaraan antara pemberi kerja dan pekerja ini. Yang saya lihat di Kota Singkawang ini kan kayak mau di perusahaan ataupun di pemerintahan. Kesetaraan ini masih yang saya anggap ini begini loh. Ada ibaratnya ada pembedaan antara pemberi kerja dan penerima kerja itu kan masih dianggap seperti tuan dan babu dan budak dan tuan. Nah, itu kita nggak mau ada hal seperti itu lagi kan. Dari segi upah dan lain sebagainya kan. Jadi memang salah satu perjuangan Bung Mesa sendiri ya menaikkan martabat lah gitu kan. Ibaratnya itu tadi tidak ada timpangan yang terlalu jauh lah kedua ini. Minimalnya itu Bung dari upah lah. Yang saya lihat kan dari perusahaan maupun di pemerintahan, sekelas pemerintahan honorer Kota Singkawang aja
pemerintahan Kota Singkawang lah, khususnya Iya, honor iya. di Kota Singkawang kan Iya. masih di bawah UMK yang saya lihat. Seharusnya kan sekelas pemerintahan Kota Singkawang itu harus mengikuti standar upah yang ada. dia buat ya. Nah, yang dia buat gitu kan. Iya, Kenapa iya. sekelas pemerintahan Kota Singkawang aja menggaji honorer di bawah upah tersebut? Upah yang minimal, standar upah yang memang memang standar sekali itu. Iya. Namanya UMK kan itu UMK. upah yang di bawah sekali ya, paling standar ya. Nggak boleh minimal. turun. Minimal ya. Dan itu pun udah diatur dalam undang-undang ya bagi pengusaha ataupun Berarti honor juga harus ikut itu ya? ya harus Karena dia juga pekerja. ya kan? pekerja. Iya. Oh, oke. Jadi kita melanggar pemerintah sendiri saat ini berarti Iya. melanggar aturan yang mereka buat sendiri kayak gitu. Oh, kan. Oke. Nah, Bung, kita ada challenge sedikit nih, Bung. Nah, sebenarnya Bung juga masih baru juga tadi. Kritik terhadap dewan saat ini. Nggak banyak sih kritik saya tentang dewan-dewan yang saat ini yang duduk ya, Bung. Nah, saya hanya berpesan ini aja sih. Kalian boleh kaya tapi jangan miskinkan kami, itu ya. Oh, kalian boleh kaya tapi jangan miskinkan kami. Ini dalam nih maknanya nih. Oke, silakan teman-teman sekarang memaknai sendiri ya. Saya juga tidak pengen spekulasi kayak gitu. Tapi kalimatnya dalam dan mungkin banyak yang terjadi sih di parlemen kita saat ini kayak gitu. Oke, kita sudah berada di penghujung acara ini di podcast Mencari Wakil Rakyat. Harapan sendiri, Bung, atau masukan kepada masyarakat di tahun politik ini, karena kan banyak nih itu di tahun politik ini gara-gara beda pilihan, mereka saling cekcok, saling berantem. Seharusnya kayak gimana sih menghadapi tahun politik ini gitu? Pesan untuk masyarakat Kota Singkawang ya dalam menghadapi kontes politik 2024 ini ya harus menjaga keamanan, kestabilan. Jangan sampai beda pilihan menjadi cekcok lah istilahnya kan, menjadi keributan yang sampai terjadi yang tidak diinginkan. Dan saya mengingatkan, mari kita sama-sama menolak politik uang, karena politik uang itu sama juga kita memperpanjang garis perbudakan, kesengsaraan itu di awal dari politik uang, gitu Bung. Oke, kalau berarti teman-teman nih jangan bangga ya teman-teman, buset lah peduli apa dengan politik gitu kan, jangan seperti itu ya. Berarti kita harus aware, kita harus betul-betul teliti, kita harus betul-betul mengenal para calon-calon ini gitu kan, agar mereka betul-betul bisa memperjuangkan teman-teman gitu, teman kita semua nih betul-betul bisa memperjuangkan. Karena kalau teman-teman sampai salah memilih itu sangat-sangat fatal sekali gitu, dan nantinya juga akan berimbas kepada kita semua kayak gitu. Oke, Singkanas, sampai jumpa di podcast selanjutnya di Mencari Wakil Rakyat. Saya Bang Olan, bye-bye.